Hari belajar kalkulus sebenarnya apa sih? Jangan salah. Nah, di sini kami akan memberikan contoh nyata dari penerapan integral pada bidang pertanian. Nah, pengen tahu kan? Simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan integral untuk menghitung luas lahan pertanian. Pertama kita akan masuk ke bagian latar belakang. Tradisionalnya, pengukuran luas lahan dilakukan dengan metode-metode konvensional seperti pengukuran manual menggunakan alat ukur sederhana, misalnya pita ukur, teodolit, atau GPS. Namun, dalam banyak kasus, bentuk lahan pertanian tidak selalu berbentuk segi empat atau bentuk-bentuk geometri sederhana lainnya. Lalu kita akan masuk ke bagian pengertian integral. Integral merupakan salah satu konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung luas area di bawah suatu kurva. Terdapat dua jenis integral tentu dan tak tentu yang dapat ditulis sebagai integral A menuju B fx dx. Baik, di sini saya akan menjelaskan integral dalam menghitung luas lahan pertanian. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Sari 2020 menunjukkan bahwa integral dapat digunakan untuk menghitung luas lahan pertanian yang memiliki bentuk kompleks dengan memodelkan batas lahan menggunakan fungsi matematika. Nah, jika lahan dibatasi oleh dua kurva fx dan dx, luas area di antara kedua kurva tersebut dapat dihitung dengan rumus L sama dengan integral A menuju B fx kurang gx dx, di mana L adalah luas lahan dan A serta B adalah batas pengukuran. Lanjut, ada pengukuran luas lahan dengan integral. Penelitian yang telah dilakukan oleh Prabowo dan Setiawan di tahun 2021 menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan data kontur, luas lahan dapat dihitung dengan lebih akurat jika lahan memiliki kontur yang dinyatakan dengan fungsi Hx. Maka, luas lahan dapat dihitung dengan rumus L sama dengan integral A menuju B Hx dx, di mana Hx adalah fungsi yang menggambarkan kontur lahan. Selanjutnya saya akan memberikan bagian analisis perubahan luas lahan. Menurut Windia Stuti et al. 2022 menjelaskan bahwa analisis perubahan luas lahan dapat dilakukan dengan memanfaatkan data historis dan teknik analisis spasial dengan menggunakan integral perubahan luas lahan dari waktu ke waktu dapat dihitung dengan rumus delta L sama dengan LT2 dikurang LT1 sama dengan integral A menuju B baru FT2X dikurang FT1X dx, di mana LT2 dan LT dan LT2 adalah luas lahan pada waktu T1 dan T2 serta FTX dan FT2X adalah fungsi yang menggambarkan batas lahan pada waktu tersebut. Selanjutnya ialah contohnya fungsi batas lahan Y sama dengan X2 dan Y sama dengan min X ditambah 2. Yang pertama, tentukan titik potong kedua fungsi untuk batas integrasi. Yang kedua, tentukan fungsi atas dan bawah pada integral tersebut. Yang ketiga, hitunglah luas lahan dengan integral tentu dari selisih fungsi atas dan bawah. Dan yang terakhir ialah memvisualisasikan grafik untuk memverifikasi hasil dari soal tersebut. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam pembahasan dari contoh soal yang dipaparkan oleh teman saya tadi gitu. Dimana kita harus dengan fungsi batas lahan yaitu Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan min X tambah 2. Nah, kita bisa dapat mencari titik potong dari fungsi tersebut dengan cara itu menyamakannya dengan X kuadrat ditambah min X tambah 2 kita samakan dengan 0. Jadi yang min X tambah 2 kita tempat ke kiri, dia akan menjadi yang X akan menjadi positif dan akan berubah bentuk gitu kan. Dan dimana akan menjadi X kuadrat ditambah min X tambah X kuadrat ditambah X kurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan akan menjadi X tambah 2 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Nah, dimana untuk X tambah 2 ini akan menjadi X sama dengan min 2 dan X kurang 1 ini akan menjadi X sama dengan 1. Nah, kita udah dapat nih titik potongnya itu min 2 dan 1. Jadi kita masuk kepada perhitungan luas lahannya.
Nah, untuk perhitungan luas lahan kita akan masuk pada integral min 2 menuju 1 untuk min x ditambah 2 dikali min x kuadrat dx. Nah, kita kalikan ke dalam, dia akan menjadi integral min 2 menuju 1 dalam kurung min x kuadrat dikurang x tambah 2 dx. Nah, setelah itu kita integralkan nih mereka gitu. Yang si min x kuadrat, min x dan tambah 2, dia akan menjadi min x pangkat 3 per 3 dikurang x kuadrat tambah 2 tambah 2x. Nah, caranya gimana sih untuk mengintegralkan ini? Nah, yang pertama, pangkat kita tambahkan 1 dan pangkat ini kita bersama n ya. Nah, untuk yang penyebutnya n ditambah 1, n nya kan tadi pangkat jadi otomatis pangkatnya 2 tambah 1 akan menjadi 3. Nah, jadi min x pangkat 3 per 3. Begitu juga untuk yang selanjutnya, n nya ini kan 1, x nya ini sini n nya 1. Nah, 1 ditambah 1 akan menjadi 2. Nah, pangkatnya kan 1 tambah 1 menjadi 2 sehingga akan menjadi x kuadrat per 2. Nah, integral dari 2 yaitu adalah 2x. Nah, sini kan ada 2 titik, 2 itu 1 dengan min 2. Nah, kita evaluasi dulu di tiap-tiap batas. Di sini kan ada batasnya min 2 dan juga 1. Nah, kita evaluasi dulu untuk di batas atas, di mana kita ganti semua dengan x dengan 1. Nah, kita ganti semua dengan 1 akan mendapatkan hasil seperti yang di sini, yaitu min 1 per 3 dikurang min dikurang 1 per 2 ditambah 2. Nah, habis itu kita evaluasi di batas bawah, kita ganti semua x dengan batas bawah kita yaitu adalah min 2. Nah, kita ganti semua dengan min 2. Seperti yang telah terlihat di sini, dia akan menjadi min 8 per 3 dikurang 2 dikurang 4. Nah, setelah itu kita hitung sisinya nih dari batas atas dan juga batas bawah. Nah, kita masukin yang tadi kan min 1 per 3 dikurang 1 per 2 ditambah 2 dikurang 8 per 3 dikurang 2 dikurang 4. Nah, dapat hasilnya yaitu 7 per 6 dikurang min 10 per 3. Kita sederhanakan lagi, kita cari lagi selisihnya, akan menjadi 27 per 6 atau 4,5 hektar. Nah, itu adalah luas lahan yang bisa ditanami oleh bapak tersebut untuk luas lahannya gitu. Nah, adalah 4,5 hektar. Mungkin itu adalah salah satu contoh bagaimana cara penggunaan integral dalam dunia kita sehari-hari. Baik, di sini ada visualisasi grafik. Penggunaan integral tertentu dalam pertanian modern memberikan keuntungan signifikan dalam hal akurasi dan efisiensi, terutama dalam menghitung luas lahan yang tidak beraturan, volume media tanam, dan kebutuhan irigasi secara sistematis. Dibandingkan dengan metode konvensional yang rawan kesalahan, pendekatan ini memungkinkan perencanaan yang lebih tepat dan hemat sumber daya. Integrasi perhitungan integral dengan teknologi seperti GIS dan IoT semakin meningkatkan ketelitian pengelolaan lahan, menjadikan solusi unggul untuk mendukung pertanian presisi dan berkelanjutan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan yang dapat kami ambil di sini adalah luas lahan yang dibatasi oleh dua kurva fungsi dapat dihitung menggunakan integral tertentu dengan cara menentukan titik potong. Lalu, kedua fungsi sebagai batas integrasi kemudian menghitung selisih antara fungsi dan fungsi bawah interval tersebut. Nah, kita bisa menggunakan rumus delta L sama dengan LT2 dikurang LT1 integral A menuju B FT2X dikurang FTX dan DX. Lalu hasil integral dari selisih fungsi memberikan luas area tertutup di antara dua kurva tersebut. Dengan bantuan visualisasi grafik, hasil perhitungan dapat diverifikasi secara visual untuk meningkatkan akurasi. Yang kedua, integral membantu perencanaan penggunaan lahan pertanian secara efisien dengan memberikan data luas lahan yang akurat, khususnya untuk bentuk lahan yang tidak beraturan. Saran yang dapat kita sampaikan di sini adalah diharapkan penerapan integral ini bisa dikembangkan lagi di bidang pertanian seiring kemajuan teknologi digital seperti GIS, pemetaan drone untuk implementasi yang lebih luas.
mahasiswa dan praktisi pertanian perlu dibekali dengan kemampuan matematika terapan dan pemanfaatan perangkat lunak pemetaan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.